Kali ini bukan tentang properti dulu. Jadi cerita ini dari seorang pembeli rumah yang sekarang lagi KPR rumahnya. Singkatnya, seorang pembeli rumah ini sedang kesulitan untuk bayar cicilan rumahnya karena ketipu. Tipuannya ini, uniknya itu gua hampir kena barusan pas balik gawe. Bedanya adalah kalau klien gua dikirim chat di WA, tapi kalau gua tadi ditelepon. Untuk mengerjakan setiap tugasnya itu hanya 3 sampai 10 menit saja, Pak. Dalam satu hari, kami akan memberikan 20 sampai 50 postingan yang bisa Bapak kerjakan di waktu luangnya Bapak. Gimana, Mbak? Gimana, Pak? Maksudnya gimana? Jadi gini, apakah Bapak ada menggunakan aplikasi YouTube, Pak? Ada. Ya, jadi Bapak bantu like postingan kami di YouTube, Pak. Jadi Bapak itu hanya bantu like saja sih, Pak. Hanya bantu like saja, tidak perlu di komen ataupun di subscribe, Pak. Terus? Jadi gimana, Pak, jika Bapak bersedia, untuk mekanisme like-nya bisa saya kirimkan pesan via WhatsApp. Ya maksudnya abis di like terus ngapain? Oh alah, udah dijelasin pun nanya lagi kau. Kacau. Tukang tipu teh ngamuk. Heran, makanya kalau jadi tukang tipu harus sabar. Singkat cerita, kronologinya begini. Ada WA yang ngaku dari suatu perusahaan yang isinya ngajak kita untuk like, komen, atau kasih review bagus di suatu posting sosial media atau suatu lokasi di Google Maps. Jadi kegiatan online apapun yang intinya dengan cara like atau kasih review, kita bakal dikasih duit. Kurang lebih begitu ajakan awalnya. Kalau memang kondisi orangnya ini lagi BU dan mungkin keadaan psikologisnya lagi nggak stabil, otomatis akan nanya caranya gimana untuk ikutan. Karena yang ditawarkan itu lumayan oke ya. Mulai dari 50.000, ratusan ribu sampai jutaan rupiah bisa kita dapatkan per harinya dengan cara like, komen, atau review tadi itu. Nah, kalau misalkan lo tertarik untuk join, mereka akan kasih suatu kode unik. Nah, kode unik ini harus lo kirim ke admin atau resepsionis yang ada di Telegram. Orang yang nge-WA ini akan kirim username si admin tersebut dan satu kode unik itu. Setelah lu buka Telegram dan buka akunnya, kita kirim kode unik tersebut ke admin ini, dan itu harus kita screenshot ke WA yang ngajak tadi bahwa membuktikan kita udah kirim kode uniknya ke admin. Itu satu ya. Dan admin tadi akan merespon dan menawarkan kita untuk mendaftar, untuk registrasi. Dan kita harus isi nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan nomor rekening. Nah, begitu selesai registrasi dengan admin ini akan ngirim kita satu link untuk masuk ke grup. Dan di dalam grup inilah penipuannya berlangsung. Di dalam grup ini ada banyak orang-orang, kemungkinan peserta atau korban juga. Dan sepertinya ada juga anggota-anggota dari pihak penipu ini. Di dalam grup ini adalah isinya pembagian tugas. Misalkan dalam satu hari itu ada beberapa tugas, setidaknya 5 atau lebih tugas. Tugas ini harus kita lakukan setiap hari sampai selesai semuanya agar kita ditransfer sejumlah uang. Contoh tugasnya adalah kita dikirim link sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, atau apapun gitu, dan kita harus like atau komen atau isi review yang bagus di link yang dikirimkan di grup itu. Dan setelah kita melakukan tugas tersebut, kita harus screenshot dan kirim ke grup untuk membuktikan bahwa kita udah melakukan tugas kita. Setiap harinya bisa sampai 5 atau lebih tugas yang sejenis, dan kalau tugas kita udah selesai semua, setiap harinya kita akan dikirim sejumlah uang ke rekening kita yang tadi kita registrasikan di awal. Dan uang itu memang betul-betul ditransfer ke rekening kita awalnya. Bentuk tugas ini bisa terjadi satu kali atau lebih, tergantung mekanisme cara kerja mereka ya, tergantung timnya nih. Karena sepertinya ada banyak banget tim yang bekerja seperti ini. Otomatis korban atau peserta ini merasa happy karena dengan melakukan sedikit pekerjaan setiap harinya kita akan dikirim uang. Jumlahnya memang nggak besar, tapi kalau kita lakukan setiap hari selama 1 bulan, kalau misalkan stabil di angka 100.000, kita dapat 3 juta per bulan. Pemikiran itulah yang menjadi pemicu untuk ikut lebih dalam. Karena dengan uang segitu, ternyata kita bisa memenuhi beberapa kebutuhan sehari-hari. Karena udah ditransfer, otomatis si peserta-peserta ini kan lagi happy-happynya nih. Maka si admin tadi menawarkan kita untuk ikut dalam suatu grup yang lebih premium. Tapi untuk ikut yang premium ini harus pakai modal. Inilah penipuannya. Minimal kita harus transfer uang 1 juta rupiah ke rekening mereka. Janjinya dengan uang sekian, kita akan dapat setidaknya 10% dari jumlah uang
orang yang kita transfer. Ngibul. Admin akan kasih nomor rekening dan nomor pemilik rekening ini begitu kita setuju untuk ikut yang premium. Anehnya, yang awalnya di WA ngaku dari perusahaan, begitu dia ngirimin rekeningnya kok rekening pribadi. Tapi karena kondisi korbannya lagi happy nih, ya akhirnya mereka transfer. Pada beberapa grup, setelah kita transfer, otomatis kita akan dikeluarin dari grup dan semua orang yang ada di grup itu tiba-tiba hilang. Adminnya pun lenyap alias kita di blok. Tapi ada beberapa grup atau tim yang memang si adminnya tuh nggak berhenti di sini aja. Setelah kita transfer misalkan 1 juta nih, si adminnya ini akan bilang, maaf kak, transferannya yang tadi nggak kedetek di sistem, bisa tolong ulangi nggak transfernya? Ada beberapa orang yang mungkin tersadar di sini nih, jadi langsung marah, langsung ngatain, langsung apa. Otomatis kita diblok dan dikeluarin dari grup. Nah, masalahnya nggak semua orang sesingkat ini penipuannya. Ada yang sampai berkali-kali transfer dari mulai jumlah 1 juta naik jadi 5 juta, naik jadi 10 juta, naik jadi 20 juta. Kondisinya karena memang setiap dia transfer 1 juta dia dapat 100.000 2 atau 3 hari. Katanya minta naik 5 juta, oke dia transfer 5 juta dapatlah 300, 400 atau 500.000 dalam beberapa hari sampai naik terus. Tapi ketika dia udah transfer dalam jumlah gede 50 juta, adminnya atau tim penipu ini mungkin wah ini kayaknya udah mulai ngerti ini orang nih, kayaknya kita berhenti di sini aja. Setelah itu baru mereka hilang. Satu-satunya hal yang kita pegang adalah nama dan nomor rekening penipu tadi. Itu yang bisa kita jadikan modal untuk bikin laporan. Moral dari cerita ini buat gue pribadi adalah kalau memang bisnisnya menguntungkan, ngapain ngajak orang lain? Lu jalanin sendiri aja, lu kaya sendiri aja. Penipuan seperti ini disebutnya money game atau permainan uang, dan jenis penipuannya disebut skema Ponzi. Diambil dari nama orang pertama yang melakukan penipuan ini yaitu Charles Ponzi. Bisa googling deh ceritanya kayak gimana. Bentuk bisnisnya bisa macam-macam skenario-nya, tapi poinnya sama, yaitu kita ngumpulin banyak orang untuk transfer ke kita, tapi nggak akan lama karena orang-orang akan mulai tersadar dan berhenti untuk daftar. Setelah itu kita ngilang. Untuk berhasil itu perlu jerih payah, dan untuk menghasilkan itu kita harus usaha. Gak ada ceritanya kita ngasih uang ke orang lain supaya duit ini beranak. Kalau kita lihat-lihat pengusaha sukses, pernah nggak sih ngajakin kita untuk ikutan bisnis dia? Yang ada, kita ditawarin jadi karyawan mereka. Pokoknya hati-hati ya guys, uang kita itu hasil jerih payah dari pagi sampai sore ya, untuk yang kerja setiap hari. Untuk yang usaha apalagi, mikirin usahanya udah susah, ngejalanin usahanya udah banting tulang, udah rugi, udah segala macam, tanya sekarang malah ketipu. Aduh, sayang banget nih. Mendingan sekarang kita nonton review rumah aja ya, siapa tahu lagi nyari kan. Yuk udah, pusing ya.